Sekilas kita membicarakan Iran dan Rusia sekarang. Dua negara oposisi sekutu barat Amerika dan Israel. Pertama, berita jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Ibrahim Raisi, Presiden Iran bersama Menteri Luar Negerinya, Hussein Amir, juga Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur yaitu Malek Rahmati. Mereka bersembilan orang berada di helikopter yang hilang di barat laut Iran, 600 km dari ibu kota Iran, Teheran. Bersembilan itu termasuk imam sholat Jumat, kemudian seorang pilot, kopilot, kepala kru, kepala keamanan, dan pengawal lainnya. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dilaporkan meresmikan proyek bendungan di perbatasan sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Helikopter tersebut merupakan bagian dari konvoi 3 helikopter. Menurut kantor berita Iran yang melaporkan 2 helikopter lainnya yang membawa menteri dan pejabat telah tiba di tujuan, namun helikopter yang membawa Raisi tidak berhasil sampai. Cuaca di daerah pegunungan tersebut lagi sangat pekat kabutnya, jarak pandang hanya 50 meter, sangat pekat. Saat ini pencarian helikopter tersebut masih berlangsung. Sejumlah negara seperti Rusia dan Turki membantu mengirimkan bantuan tim penyelamat untuk melakukan pencarian. Peristiwa tersebut membuat dunia militer menduga adanya campur tangan Israel, mengingat Israel telah 2 kali melakukan hal yang sama atas petinggi Iran dan orang penting Iran dengan berhasil melakukan asasin, pembunuhan terhadap pemimpin garda revolusi juga ahli nuklir Iran. Maka ketika helikopter yang ditumpangi Raisi jatuh, tidak bisa tidak Israel mungkin yang melakukannya. Sekarang kita ke Rusia. Minggu lalu terjadi berita yang mengejutkan dari Rusia. Di Rusia terjadi penggantian kepemimpinan pada Kementerian Pertahanannya. Putin menunjuk Menteri Pertahanan yang baru bagi Rusia. Berita ini sangat mengejutkan dunia karena apa yang Rusia lakukan selalu menjadi sorotan banyak negara. Pertanyaannya, mengapa Putin membungkus sahabat dekatnya yang telah bersama menjabat lebih dari 12 tahun di Kementerian Pertahanan Rusia tersebut? Pertanyaan kedua, mengapa Putin menggantikannya dengan ahli ekonomi Andriy Belousov di tengah puncak perang yang tidak punya sejarah, ahli perang militer? Pengamat sampai sekarang belum bisa memahami langkah caturnya Putin karena Shoigu adalah sahabat dekat Putin. Sering terlihat fishing atau memancing bersama dalam liburan. Namun pengamat militer mencurigai persis seperti apa yang diberitakan tahun lalu. Kita jelas-jelas mengatakan Sergei Shoigu akan diganti dan ini ada hubungannya dengan Wagner. Apakah benar begitu? Atau apakah karena kegagalan merebut ibu kota Ukraina, Kiev, di awal penyerangan terhadap Ukraina? Atau karena kegagalan pasukan di Kharkiv dan wilayah selatan Kherson? Juga ketika pemimpin PMC, paramiliter Wagner, Yevgeny Prigozhin, ketika melancarkan pemberontakan tahun lalu, itu menarget dan menyerukan pemecatan terhadap Shoigu. Kemudian kita tahu, setelah pergantian kepemimpinan Kemhan tersebut, pasukan Rusia bergerak maju di Ukraina Timur dan melancarkan operasi darat besar-besaran terhadap wilayah timur laut Kharkiv dan berhasil sangat positif. Lalu, siapakah Andriy Belousov? Seorang warga sipil, Andriy Belousov adalah mantan wakil Perdana Menteri yang spesialisnya di bidang ekonomi, khususnya ahli ekonomi digital. Andriy tidak memiliki pengalaman berperang, juga tidak memiliki pengalaman militer sebelumnya, juga tidak pernah bekerja di bidang keamanan nasional. Sebagai seorang ekonom, perang Belousov yang paling menonjol adalah sebagai pejabat Perdana Menteri selama 3 minggu ketika Perdana Menteri Mikhail Mishustin terjangkit COVID pada tahun 2020. Dari tahun 2008 hingga tahun 2012 ia menjabat sebagai Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan di aparatur pemerintah. Pada tahun 2012 dia diangkat menjadi Menteri Perekonomian. Dari tahun 2013 hingga 2020 Belousov menjabat sebagai penasehat Presiden Rusia. Mulai tahun 2020 dia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pertama. Prestasi Andriy tidak bisa dipungkiri. Kontribusinya di dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Rusia yang uangnya diembargo adalah yang terbaik. Bagaimana dia membangun industrial military kompleks dengan ratusan ribu angkatan kerjanya, berhasil membangun ekonomi Rusia. Dalam keadaan duit Rusia dibekukan, aset Rusia di luar negeri ditahan oleh sekutu. Banyak negara mengembargo Rusia. Ekonomi Rusia tumbuh luar biasa, jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi seluruh anggota Uni Eropa. Memang dalam sejarah Perang Dunia Kedua, The Economist adalah penentu kemenangan perang. Jadi Indonesia harus belajar. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pilihlah The Economist untuk mengelola Indonesia ke depannya. World class economist tentunya. Peace.